Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kalau kita melihat kehidupan bersama sebagai bagian masyarakat, kelompok, ataupun dalam kehidupan komunitas, ketika hal terjadi, peristiwa terjadi, dan peristiwa itu tidak terduga, atau peristiwa itu di luar kebiasaan, tidak normal, maka yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pertentangan dan juga situasi yang membuat orang tersebut yang dipertentangkan mengalami penderitaan. Penderitaan bisa lahir dan batin. Dalam Injil yang hari ini kita dengar, Injil hari ini sebenarnya panjang sekali. Tadi termasuk dipersingkat. Dalam Injil kita mengetahui bahwa ada orang yang buta sejak lahirnya, dan ia beroleh rahmat kesembuhan. Kesembuhan yang dialami oleh orang buta ini rupanya memunculkan masalah. Pengalaman iman itu menjadi masalah bagi beberapa orang kelompok, seperti Yesus disinggung. Orang buta sendiri, orang banyak sekampung, dan orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika orang sekampung dari orang buta tahu bahwa orang sekampungnya yang sebelumnya buta kemudian melihat, mereka mempertentangkan, mereka meragukan akan pengalaman orang buta tersebut. Berapa ungkapan di sana? Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Ketika orang buta dihadapkan kepada orang Farisi, yang muncul adalah ketidakpercayaan, bahkan menghakimi atas tindakan penyembuhan itu, bahwa penyembuhan itu tidak benar. Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Penyakit pun dipahami sebagai kedosaan. Orang tuanya si buta ketika ditanya pun mencoba menghindar dan lepas tangan dari persoalan anaknya. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, si buta, orang buta yang dapat melihat, yang mengalami rahmat kembali penglihatan, harus dihadapkan dengan orang-orang yang mempertanyakan, menentang berkat rahmat itu. Dan bagaimana situasi pribadi si buta itu? Pastilah juga mengalami hal yang tidak enak. Penderitaan lahir batin. Tetapi kita boleh belajar dari si buta yang dapat melihat ini. Bagaimana ia bersaksi atas pengalaman iman yang terjadi dalam hidupnya. Ketika ditanya soal bagaimana ia bisa sembuh, dengan lantang dan tegas si buta tersebut menjawab dengan tegas,
Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Aku percaya Tuhan. Orang buta ini mengalami perubahan dari situasi gelap dalam terang. Ada perubahan dalam melihat dan memahami Yesus dalam proses hidupnya. Awalnya ia melihat Yesus sebagai sesama manusia. Kemudian sampai pada pengalaman Yesus adalah nabi. Dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sikap orang buta ini berbeda dengan orang Farisi dalam menanggapi kehadiran Yesus. Orang Farisi melihat kenyataan penyembuhan itu dalam keraguan dan ketidakpercayaan dan tidak mengakui bahwa Yesus datang dari Allah. Rupanya orang-orang yang membanggakan diri sebagai orang beragama yang paham akan kitab suci bisa jadi ada dalam kebutaan dan hanya melihat dalam ukuran dirinya sendiri. Kita tahu, si buta itu sangat terbatas, lemah, juga dalam pengetahuan tentang hidup keagamaannya. Bisa jadi juga ia tidak rajin berdoa, tidak rajin ke gereja. Tetapi orang buta itu menyadari bahwa ia semula ada dalam kegelapan, tetapi sekarang dapat melihat kehidupan ini. Dari pengalaman tersebut, kita juga disadarkan bahwa kesembuhan itu bukan soal pengetahuan khusus tentang agama, melainkan pengakuan, kepercayaan, dan berhadapan dengan penyakit. Orang dapat mengalami penderitaan fisik dan juga psikis, yang memunculkan juga pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan akan peran Allah. Tetapi apakah pengalaman penderitaan, penyakit, sampai pada kesadaran Allah beserta kita, sampai pada keyakinan aku percaya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui pengalaman orang buta, yang pasti Yesuslah yang memberi hidup baru, menyelamatkan dan menyingkirkan kebutaan matanya, dan memberikan harapan dan keberanian. Dan ini sesuai dengan Mazmur hari ini. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kebutaan juga sering dipakai sebagai lambang ketidakmampuan untuk menangkap, memahami persoalan, kesulitan yang terjadi dengan segala bentuknya. Tetapi kita tahu, untuk mengalami kesembuhan ada dalam Yesus Kristus sendiri. Dan itu yang dialami oleh orang yang buta, yang kemudian melek. Kita boleh belajar dari si buta yang sungguh mengalami kasih Allah, tetapi berani bersaksi atas apa yang dialami itu dalam kehidupan. Seharusnya juga kita demikian dalam kehidupan iman kita. Kita mampu untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita.
renungan pagi hari ini, homili pagi hari ini, saya tutup dengan satu cerita dari Anthony de Mello. Diceritakan komandan tentara berkata kepada kepala desa, "Kami yakin kamu menyembunyikan seorang pengkhianat di kampungmu. Jika kamu tidak menyerahkannya kepada kami dengan segala cara kami akan menyiksa bersama penduduk desamu." Di kampung itu memang menyembunyikan seorang yang tampaknya baik, tidak bersalah serta disayang semua orang. Tetapi apa daya kepala desa itu kalau keselamatan seluruh kampungnya terancam? Musyawarah berhari-hari di balai desa ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya kepala desa membicarakan masalah itu dengan pastor di desa. Semalam suntuk mereka berdua mencari pesan-pesan dalam kitab suci dan akhirnya menemukan pemecahan. Ada nas yang mengatakan, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa. Maka kepala desa menyerahkan orang itu yang tidak bersalah kepada tentara dengan alasan berdasarkan nas kitab suci, sambil memohon supaya diampuni. Namun orang itu justru berkata bahwa tidak ada yang perlu dimohonkan ampun. Ia tidak ingin membahayakan desa. Maka ia pun disiksa dengan kejam sampai mengalami pembunuhan. 20 tahun kemudian seorang nabi lewat di desa itu dan langsung pergi menemui kepala desa, katanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Orang itu ditunjuk oleh Tuhan menjadi penyelamat negeri ini dan ia telah kau serahkan untuk disiksa dan dibunuh. Tidak ada jalan lain, kata kepala desa membela diri. Pastor bersama saya telah mencari pesan dalam kitab suci dan berbuat sesuai dengan pesan itu. Kata nabi, itulah kesalahanmu. Engkau mencari-cari dalam kitab suci. Seharusnya engkau juga mencari jawaban dalam matanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.